Ya gitu ya. Terus gimana? Lu udah tahu kabar terbaru belum sih? Gue kemarin baca Kabar apa ya yang baru? Oh iya. apa? Kemarin sempat dapat info Apa tuh? Leica pindah ke Xiaomi. itu yang mau ngomongin. Itu cukup mengagetkan gue sih. Tapi balik lagi kan tadi lu bilang pembelinya kurang gitu loh. Nanti jangan sampai Xiaomi udah kerjasama dengan Leica, ngasih handphone yang bagus, tapi harganya agak sedikit mahal dan malah jadi Sebenarnya itu jualannya Huawei awal-awal tuh moncer lah dengan Iya, benar. dengan kerjasama Leica ini. betul setuju banget gue. Bahkan ratusan ini unit bisa laku dalam waktu yang cukup pendek dari launch gitu kan. Betul. Betul. Gue masih agak aneh kalau tiba-tiba di acara tuh masih ada yang pegang-pegang tablet buat gede foto. Iya benar, gede banget itu. Ini ngapain? Gede banget. Gede banget. Nggak sekalian laptop gini. Hai Tech People, balik lagi di channel YouTube The Reviewers ID. Masih bareng sama gue Ari dan juga sama Mas Desmal. Gila, kita akhirnya punya nama sapaan ya. Oke, Punya jadi Tech panggilan. People ya. Jadi Tech People ya. Sebelumnya guys kayak kebanyakan orang di YouTube ya. Iya, sebelumnya pakai guys. Bingung Hai juga. guys. Kayaknya kayak enak ya. Kita punya yang lebih spesifik lah. Yang lebih spesifik lah gitu. Gimana Mas? Seminggu ini ngapain aja nih? Ya, alhamdulillah seminggu ini mulai beraktivitas dengan normalnya, apalagi kan PPKM udah level 1 kan. Betul. Berangkat kerja sekarang juga sudah terasa macetnya. Bener. Seperti sebelum pandemi. Bener banget. Iya. Setuju Sekarang jarak dari rumah gue ke tengah kota aja sekarang udah makan 1 jam lebih, bro. Oh iya bener, berasa banget. Ya gitu ya. Terus gimana? Lu udah tahu kabar terbaru belum sih? Gue kemarin baca Kabar apa ya yang baru? Oh iya. Apa? Kemarin sempat dapat info Apa tuh? Leica pindah ke Xiaomi. itu yang mau ngomongin. Itu cukup mengagetkan gue sih. Iya bener, udah Karena sama. sampai ada pengumuman itu, di pikiran gue tuh masih adalah Leica bersama Huawei. Oh iya. Akhirnya gara-gara itu gue browsing. Dan itu global ternyata kan. Iya betul. Dan itu sudah diputuskan per 31 Maret, benar ya? 31 Maret tahun. 2022. Ya ini kerjasamanya Huawei sama Leica. Sama Leica. Maksudnya udah putus 31 Maret sebenarnya berarti udah 2 bulan lalu kan, hampir 2 bulan ya. Iya betul. Gue baru tahu malah. Iya, gue juga tahu sebenarnya sebenarnya pertama kali gue lihat tuh di ini postingannya salah satu orang Xiaomi kan. Oh ini apa nih sama Leica gitu. Gue pikir tadinya cuman kayak promo-promo apa gitu. Tapi ternyata gue dapat juga press release dikirimin dari Xiaomi Indonesia gitu. Oh ternyata bener. Sama, gue juga taunya dari situ, dari rilisnya si Xiaomi bahwa ternyata Leica sekarang beri ke Xiaomi dan lumayan nih katanya buat jangka panjang nih. Iya, buat jangka panjang. Tapi gue masih belum tahu sih maksudnya device apaan yang bakalan make si teknologi Leica ini. Katanya tuh buat Juli ya. Iya, flagshipnya Xiaomi kira-kira apa tuh? Ya, nanti kita tunggu aja ya sama-sama. Gue nggak berani berasumsi kalau. Oke. Kita tunggu pengumuman resminya aja lah. Bener-bener. Tapi gini, kalau ngomong-ngomong soal Leica ya, kalau gue tuh menurut gue nama-nama Leica itu kan udah terkenal banget. Kalau pencinta fotografi itu dulu zaman-zaman dulu tuh udah kenal banget kan. Tapi kalau untuk anak-anak zaman sekarang sebenarnya menurut gue pada kenal Leica itu dari kerjasamanya Huawei yang menggandeng Leica. Karena kan memang zaman itu kan smartphone fotografi itu baru-baru mulai naik gitu. Dan akhirnya Huawei menggandeng Leica, makanya jadi naik lagi tuh namanya Leica. Sebenarnya kan Huawei menggandeng Leica pasti ada alasannya ya. Betul. Karena Leica sebelumnya dikenal dengan boleh dibilang adalah maestro kamera untuk yang profesional ya. Iya benar. Lihat aja model-model klasiknya itu kan, dan harganya nggak murah itu ternyata Leica itu. Iya, itu harga kameranya. Iya, harga device-nya sendiri sih Leica. Iya, makanya Leica mahal sih. Kerjasama dengan Huawei itu sebenarnya ada keuntungan bahwa setiap orang mungkin bisa jadi ngerasain teknologinya Leica dalam sebuah smartphone. Iya benar. Dan itu sebenarnya sebuah inovasi, sebuah terobosan pada saat Huawei bekerja sama dengan Leica beberapa tahun lalu ya. 2016 ya kalau nggak salah. Sekitar 2016-an. Menurut gue ya, sebenarnya juga kerjasama antara Huawei dan Leica itu sebenarnya
apa ya? Jadi kayak mengubah mindset juga sih. Maksud Betul. gue Huawei itu jadi pionir dalam hal ini kalau menurut Iya. gue, karena pertama kali ada brand smartphone guys yang kerjasama dengan produsen kamera gitu. Nah terus habis itu baru tuh diikutin tuh sama brand-brand smartphone yang lain tuh, kayak ada siapa sih? Ada waktu itu Nokia. dengan dengan Zeiss ya. Carl Zeiss. Terus juga ada Motorola Ya itu dengan Hasselblad ya. sama Hasselblad. Terus Vivo Vivo sama itu belum lama kan? belum lama ini Dengan sama Zeiss. Carl Zeiss. Dan bahkan Oppo ya yang paling sekarang baru Hasselblad juga ya. Oppo kerjasama yang sama Find Hasselblad. X3 ya. Kalau nggak salah ya. Find X5 apa Find X3? Lupa gue. X5 ya. X5 yang baru bakal ada di Indonesia bentar lagi gitu. Ya, jadi maksud gue ini dengan kerjasamanya antara si Huawei dan juga Leica di awal itu sebenarnya jadi apa ya? Jadi tren baru dari produsen-produsen smartphone di dunia gitu loh. Sebenarnya kalau menurut gue agak sayang juga ya Huawei lepas dari Leica ya. Karena dia sebagai hitungannya adalah sebagai salah satu pioneer yang membuat sebuah smartphone itu jadi alat fotografer pengganti DSLR yang profesional. Iya gitu betul, kan. setuju gue. Dengan smartphone lu dapat teknologi yang DSLR Yes. dan itu jadi salah satu nilai jual si seri P kalau nggak salah ya. Iya, awalnya P sama Mate ya. Ya awalnya P dulu kalau Oh, nggak salah, iya. kemudian turun ke Mate. Ke Mate, Nah, oke. kalau nggak salah terbukti juga setelah dia mengumumkan kerjasama dengan Leica itu, langsung tuh dalam beberapa bulan katanya nggak nyampe 3 bulan langsung kejual banyak. Yang seri P ya, ini yang seri P9 kalau nggak Oke. salah. Tapi gini dulu, for the record dulu. Ini bukannya kameranya Leica yang ada di Ya. smartphone Huawei ya sebenarnya ya. Teknologinya, Ya. settingan setup, Betul. presetnya Leica ya yang ada Betul. di situ. Tapi kan sama aja orang bisa merasakan teknologi fiturnya si Leica dalam sebuah smartphone yang gampang lah Iya, ditaruh benar. di saku di ini. Minimal- Tiba-tiba ada kejadian mendadak kan sat gitu. Kalau Minimal orang mereka- bilang saya sat ya. Ya, minimal mereka bisa experience nggak perlu beli kamera Leica-nya kan. Minimal mereka bisa experience. Mahal banget bro. beli Iya, kamera itu dia. Leica-nya. Itu klasik kamera. Benar. Iya sih, kenapa sih emang gue juga masih penasaran tuh, maksudnya kenapa sih Huawei sama Leica Putus. apa ya putus ya itu Gue nggak lah. tahu nih. Tapi ini sih pendapat pribadi ya. Jadi sebenarnya itu jualannya Huawei awal-awal tuh moncer lah dengan Iya, benar. dengan kerjasama Leica ini. Betul setuju banget gue. Bahkan ratusan ini unit bisa laku dalam waktu yang cukup pendek dari launch gitu kan. Betul. Tebakan gue mungkin gini ya, masalahnya Huawei pada saat tahun berapa ya yang kemudian dapat sanksi dari Amerika, kemudian dia nggak bisa pakai Google Service kan. Oh iya, GMS ya, nggak pakai GMS, bisa pakai GMS. Kayaknya itu pukulan telak tuh buat Huawei itu. Dia mungkin jadi nggak bisa lebih mengembangkan aplikasinya ya. Iya, Itu sih pendapat pribadi ya. Dari situ kalau kita baca-baca tuh dari beberapa sumber termasuk dari media luar juga, penjualan Huawei mulai agak turun tuh. Oke, iya benar sih. Karena ya sekarang gini lah Ri. Lu punya handphone ya, Android awalnya. Lu punya satu akun Gmail. Yes. Lu mulai dari YouTube, Betul. email, Google Drive, sebuah gitu. ekosistem Foto, kesatuan ekosistemnya ya. tiba-tiba hilang. Yes, setuju. Hasil foto lu mau simpen di mana? Ya, betul. Memang Huawei akhirnya bikin Huawei Service juga kalau nggak salah tuh. Iya, HMS ya, Huawei Service ya. Tapi kayaknya sampai sekarang tuh masih kayak gimana ya? Masih banyak orang yang mungkin belum ngerti secara 100% dan orang akan bingung karena orang udah terbiasa dengan Google ya. Betul, setuju. Pendapat gue itu salah satu yang membuat penjualan Huawei agak turun ya. Oke. Yang tadinya mengandalkan seri P, seri Mate yang wah ini kameranya oke, tapi ya lama-lama mungkin tanda kutip nyerah juga kali ya, kita nggak tahu. Oh, jadi kalau gua nggak tahu mungkin ini putus asanya Huawei dengan keadaan akhirnya memutuskan dengan Leica. dan akhirnya si Leica sekarang diambil sama Xiaomi ya. Gua nggak tahu jawabannya karena belum dapat info yang Iya. resmi nih dari Huawei. Iya, dari pihak Huawei-nya juga belum Sementara ada dari keterangan. Xiaomi-nya sudah ada rilis nih. Iya, betul. Yang terbaru adalah pengumuman dia bahwa untuk jangka panjang kerjasama dengan Leica untuk produk flagshipnya ya. Iya, Benar nggak? untuk Flagship produk ya? iya. Flagship ya. Ya karena menurut gue juga sayang juga, guys. Kalau menurut gue sayang banget kalau misalnya
lo udah kerjasama nih, udah beli license quote and quote ya dari Leica, terus lo paksangin di handphone 1 juta 2 jutaan gitu loh. Oh iya, nggak ngejar lah bro, Nggak, 1 juta 2 juta bro. Mau dihargain berapa itu? Sensor kamera kan mahal. Nah bro. itu dia kan. Belum teknologinya yang, lu udah pasti pakai teknologi yang bagus. Gitu. Iya, teknologi bagus, terus ada nggak mungkin dipasang di mungkin menengah juga. gue rasa sih doang. flagship, gue rasa sih flagship itu ya. dia. Itu udah paling masuk akal karena di flagship itu kan lu bisa nemuin performa yang kencang, lu bisa nemuin desain yang bagus dan juga tentu aja kameranya yang mumpuni gitu. Ya gue sendiri berharap sih Huawei tetap masih bangkit, masih tetap menciptakan inovasi lagi terutama untuk kamera, walaupun tidak masih belum ada kerjasama lagi nih sama Google nih. Iya. Karena persaingan kamera kan sekarang ketat nih. Iya betul. Ya nggak? Teknologi kameranya juga sekarang makin gila-gila kan. Gila-gilaan. Yang Banyak yang fitur-fitur. menengah aja pakai sensornya udah bagus-bagus nih. Iya, Ya, gitu kan. sensor elite itu juga kan ditambah dari prosesor ya, Iya. dari chipset ya. Nah, chipset itu kan setahu gue nih dalam sebuah chipset itu tidak hanya ada prosesor yang bikin performa ngebut Betul. kan, tapi juga ada ISP ya. Iya, Nah, betul. ISP-nya kan sekarang karena chipsetnya bagus-bagus, ISP-nya juga bagus-bagus dan bisa menghasilkan Dan bisa menerima sensor kamera terbaik Yang dari besar sebuah juga. brand yang Betul. tadinya terkenal di segmen kamera sendiri. Betul, gitu. betul. Dan apa ya, Mas, kalau gua ngelihat ya, kayak tadi kan sempat kita bahas tuh, kalau sekarang Xiaomi udah pakai Leica nih, terus juga bentar lagi kan Oppo ada tuh barangnya tuh yang sama Hasselblad. Hasselblad, itu juga udah mulai woro-woro tuh. Iya, udah mulai boro-boro kan. Nah itu emang in the future bakal kayak gitu apa gimana sih? Karena Sekarang kan gini, Ri. Sekarang gini aja, Ri. Gua tanya, Ri. Iya oke. Lu sebagai jurnalis kan? Anyway bentar lu, gue sambil minum dulu. Boleh, Kayak boleh. asik juga nih. Gue juga nggak apa-apa ya. Takis. Gila. Biar ngomongnya lebih lancar. Rasanya kayak teh manis sih. Gini, Ri. Lanjut Gimana? Jadi lu sebagai jurnalis pasti paham dong kemana-mana. Bahkan sehari tuh mungkin ada beberapa acara kan. Mobile ya. Iya, mobil. Yes. Menurut lu sendiri, Heeh. enakan bawa kamera DSLR yang kadang-kadang butuh satu tas gede nih. Iya, betul. Karena kameranya lensanya kan ada beda-beda nih. Betul. Mungkin lo ada yang fix, ada yang wide, ada yang zoom, ada gitu yang kan. tele, ya. Ada itu menurut lo ribet nggak? Iya, kalau untuk presscon doang sih, kalau gua lebih prefer pakai kamera handphone sebenarnya. Apalagi sehari bisa 2-3 kali kan? Bisa 2-3 kali kan? presscon, betul. Jadi smartphone kayaknya adalah solusi buat kayak kita mah kayaknya solusi terbaik terutama buat ya fresh news yang modelnya yang ya beritanya butuh turun cepat Betul. segala macam. Jadi nggak perlu, bahkan dari situ bisa kita langsung kirim wifi ke redaksi. Iya. Melalui email langsung. Sementara kalau beberapa DSLR apalagi model lama kita butuh transfer dulu Iya, gitu betul. kan, Dan ada laptop. proses Dan ada lama proses ya. editing Betul. juga bener ya. Jadi, Ya memang sih. Nah itu kan udah ketahuan bahwa smartphone jadi solusi yang saat ini sih paling oke buat mengabadikan keadaan yang ada di sekitar kita pada saat itu juga. Iya, benar. Dengan cepat. Benar Bahkan sih. ada yang ada beberapa smartphone yang nggak perlu lu buka apa sih namanya yang screen locknya dengan satu gestur gitu kan. Sekarang udah. Gestur srek, udah langsung ke kamera. Iya, kan? benar-benar. Jadi nggak makan waktu gitu. Jadi sebenarnya kalau buat kebutuhan yang kayak street fotografi atau buat kebutuhan dokumentasi foto jurnalis gitu, memang lebih enak menggunakan smartphone ya, karena kita bisa mobile kapanpun kemana aja. Terus juga hasilnya juga sekarang kayak yang tadi kita bahas kan, Iya, udah pada betul. fitur-fiturnya canggih-canggih gitu loh maksudnya. Sensornya bagus-bagus, akhirnya gambarnya juga detil-detil lah. Apalagi Iya, hasil fotonya kalau detil-detil. untuk kebutuhan digital saat ini kan beda ya. Kalau zaman dulu mungkin di newspaper kayak Untuk koran, kebutuhan cetak gitu ya. majalah cetak, butuh yang dicetak resolusinya Betul, resolusi tinggi banget. Sementara kita kan kebutuhan web, smartphone menurut gue sih udah lebih dari cukup. Udah cukup aman lah ya, lebih dari Iya, cukup bahkan ya. Kecuali lu mau cetak poster bro di pinggir jalan. Iya, dan ada beberapa. Bahkan udah ada smartphone kan. Iya, beberapa smartphone yang menawarkan resolusi tinggi, guys. Jadi hasil fotonya tuh bisa dicetak segede-gede gaban gitu loh maksudnya, dan iklannya udah ada banyak di mana-mana. Kalian bisa cari sendiri di YouTube atau di manapun gitu loh. Bahkan kalau nggak salah yang si Huawei juga dulu jualannya seperti itu ya. Iya. Benar nggak? Iya, yang dia bisa cetak di poster lah segala Iya, macam. benar. Nah, itu kan sebenarnya menurut gue itu ya itu tadi jadi salah satu
strategi marketing mereka gitu loh dengan menggandeng Leica segala macam kan. Makanya gue tadi bilang berharap Huawei tidak stop inovasinya ya. Semoga tetap bisa bersaing dengan smartphone lain, terutama yang sengit-sengitan nih dengan fitur kameranya kan. Karena kita tahu kamera tuh kalau lu lihat pada saat ini umur-umur yang ABG lah, anak kuliahan, SMA lah. Oke. Kadang di smartphone lihat kameranya juga. Iya benar. Ya nggak? Tapi apalagi zaman sosmed kan. Tapi gini. Ya oke, ini menarik menurut gue ya. Lo zaman sosmed kan. Dan sekarang tuh kan arahnya bukan lagi ke fotografi, guys. Iya. Enggak, Bro. Betul, bukan betul, lagi ke arah fotografi, tapi ya mungkin anak-anak zaman sekarang ada yang main Instagram Reels, Betul, TikTok, yang mana itu video-video pendek. Betul. Emang seberapa pentingnya sih lo kerjasama dengan brand kamera gitu loh maksud gue? Jadi gini. Seberapa mumpuninya kah kamera itu nantinya? Jadi gini ya, itu biasanya kan brand smartphone mengajak kerjasama dengan sebuah brand kamera yang tentunya sudah ternama juga. Yes. Pasti ada alasan lah. Betul. Salah satu adalah pembuktian diri bahwa ini loh identitas gue, bahwa produk gue ini hasilnya akan sebagus, katakan tadi Leica kan, akan sebagus dengan hasil kamera hasil dari si kamera DSLR-nya si Leica sendiri. Harapannya seperti itu kan. Nah itu kan sebagai faktor penting dalam brand dalam menjual produk. Setuju. Nantinya kalau menurut gue sih akan ada plusnya buat tipe-tipe di bawahnya nih. Soalnya kenapa? Yang kerjasama dengan brand kamera itu biasanya flagship. Yes. Sementara yang sebelumnya dia punya teknologi juga kamera yang sudah dipakai. Biasanya kalau ada yang baru di flagshipnya, teknologi kamera yang di flagship akan turun ke menengah. Akhirnya yang orang yang tadi beli handphone sanggup kelas 4 sampai 7 juta bisa merasakan yang kelas 10 juta. Tapi dan kan dampaknya lagi yang bawah bisa dapat dari yang menengah ke bawah. Tapi kan gini, itu kalau secara garis besar ya sebenarnya. Tapi kan kalau dengan lu tuh kerjasama dengan sama brand kamera yang produsen kamera yang keren banget lah itu. Itu menurut gue lebih ke gimana ya? Pertanyaan gue tuh itu memang beneran lo bakalan memfungsikan fitur kamera lo atau cuman ya udah just marketing. Kalau gini ya, kalau gue sebagai seorang yang hobi dengan fotografi, dimana katakan dalam sebulan gue sering hunting foto, cuma untuk kepuasan diri, untuk cari foto-foto atas spot yang bagus, sudah jelas itu jadi jelas kepake ya, karena gue bisa nyingkirin yang DSLR yang berat nih. Kalau hasilnya sama. Betul. Mungkin kalau DSLR-nya yang tingkatannya 100 juta atau segala macam itu beda lagi. Itu udah beda. Tapi kalau DSLR yang setingkat itu kan ngapain gue pakai lagi, gue cukup ini dan itu akan kepake. Karena satu semakin simple, nggak repot. Lu kemana-mana, apalagi kalau bawa motor nggak perlu gendong tas gede-gede gitu loh kan. Cukup dalam tas lempang sedikit aja udah bisa pakai. Zaman sekarang yang simple lah. Iya bener sih. Tapi ya memang kalau misalnya memang untuk kebutuhan lo itu untuk kayak hunting foto tadi kayak gitu-gitu, mungkin memang kepake banget. Tapi ya balik lagi saat ini kan ya gue nggak tahu ya, konsumen Xiaomi kan bukannya mayoritas anak muda ya. Ya kan. Bener nggak sih? Betul. Mayoritas anak muda yang sekarang anak muda ya adoptnya ke video pendek kayak gitu-gitu. Nah itu sih jadi apa ya? Jadi harapan buat gue gitu ya, dengan adanya Leica di situ mungkin dia akan meningkatkan kualitas videonya, ada fitur-fitur menarik atau mungkin jadi gini kayaknya gini, ini pendapat pribadi lagi ya. Xiaomi dulu dikenal handphone yang murah ya. Entry level. Mi fan-nya kan banyak. Iya, militan banget gila. Akhirnya sampai sempat ditanya-tanya, mana nih Xiaomi punya flagship nih? Mana masuk? Akhirnya masuk tuh yang 10 ya. Itu masuk juga. Bagus tuh. Tapi kalau lihat dari beberapa sumber sih tidak seramai yang kelas di bawahnya kan. Iya pasti. Ini sih tebakan gue, mungkin dia sekarang narik Leica, dia pengen ningkatin yang flagshipnya juga nih. Dia mau naik kelas gitu ya. Iya, image orang, wah gila kameranya sekarang udah oke nih, gue pilih yang flagshipnya Xiaomi. Ya worth it lah gue keluar duit segini gitu kan. Kepuasan ada kepuasan batinnya ya. Dari secara brand juga sebenarnya jadi lebih tinggi gitu ya. Lebih ngangkat juga. Levelnya dia jadi meningkat menurut betul. Iya, tapi kan gini Mas Desmal, kalau misal kayak yang tadi lo bilang ya,
sebenarnya mereka juga punya mereka juga punya lini-lini smartphone yang flagship yang menurut gue juga bagus ya. Tapi balik lagi kan tadi lu bilang pembelinya kurang gitu loh. Nanti jangan sampai Xiaomi udah kerjasama dengan Leica ngasih handphone yang bagus tapi harganya agak sedikit mahal dan malah jadi bumerang buat mereka karena waduh gila nih gue keluarin duit let's say 15 juta cuma buat Xiaomi gitu. Maksudnya tapi gini, ada yang bilang gak worth gini, it gitu. Gini juga sih Ri, mungkin kalau kita lihat pandangan sebelumnya mungkin seperti itu ya. Tapi tentu tujuannya Xiaomi gandeng Leica nih kan meningkatkan image, Betul. kemudian meningkatkan pandangan orang terhadap produknya dia. Betul. Gitu kan. Flagshipnya nggak main-main nih. Nggak main-main. Satu lagi sebenarnya. Apa tuh? Pencinta atau komunitas Leica yang ada di Indonesia yang tadinya pakai handphone Huawei bisa kesedot ke Xiaomi, bro. Itu jangan dilupakan. Itu jadi solusi ya. Gini. Ini menarik menurut gue. Gue tuh di rumah ada Huawei kan. Salah satu ya seri Huawei lah. Gue nggak sebut ininya serinya berapa. Dan itu gue agak cukup kesulitan sebenarnya karena memang gue belum beradaptasi ya untuk mengoperasikan yang namanya si HMS ini gitu loh. Itu yang pengalaman yang gue alamin ya maksudnya ya. Dan ketika ada Xiaomi dengan Leica mungkin si pengguna atau fanbase-nya Leica yang tadinya agak kesulitan juga pakai Huawei mungkin sekarang Android kan. Iya sekarang ke Xiaomi kan udah ada GMS gitu. Lu mau pesan Gojek gampang. Android, iya itu dia makanya. Sebenarnya gini, sebenarnya di Huawei tadi gue sebelumnya mulai tahun 2018-2019 gitu, gue udah cukup pas keluar yang seri Nova nih, kan ada juga tuh yang pakai teknologi Leica juga yang Nova. Itu menurut gue sebenarnya udah makin menyebar tuh, udah bagus yang bisa di kelas menengah nih. Iya benar. Jadi sangat disayangkan kalau menurut gue tiba-tiba putus kayak gini. Terus faktor apa sih tadi namanya faktor Google itu service itulah yang menurut gue mungkin jadi pengguna Huawei agak-agak gimana ya. Gue kalau mau beli handphone Huawei bisa Google nggak, bisa Gmail nggak, nah, itu dia. bisa pasang aplikasi Gojek nggak, bisa pasang aplikasi e-commerce nggak, bisa pasang kan pertanyaan nih. Benar. Akhirnya kalau orang-orang yang mau simple kan, udah akhirnya brand lain yang dipilih. Iya. Tapi dengan Leica sebenarnya tadinya itu adalah menurut gue satu senjata ya, tapi gue masih punya keunggulan di kamera nih. Makanya lu lihat deh. Beberapa yang pecinta fotografer masih tetap pakai Huawei. Betul. Tapi kita tidak tahu berikutnya setelah Leica pindah ke Xiaomi. Iya, tapi kan gini. Apakah makin merosot nih? Iya benar, nah itu dia. Kayak lu ngapain beli handphone mahal banget cuman yang dipakai kameranya doang gitu. Kalau makanya hanya segmented. Iya, kan? kalau gue pribadi gue mendingan beli kamera mirrorless-nya sekalian atau DSLR sekalian. Yang segmented kemudian sekarang hilang. Tahu sendiri gimana? Tapi anyway, memang yang tadi lo bilang ya, lo nanya ke gue, lebih enak mana pakai smartphone atau pakai kamera DSLR ya? Menurut gue lebih enak smartphone kan. Ya sama kayak gini nih, gue ngerasain gila. Ya kan zaman sekarang ada zaman yang serba mudah. Bener. Lu dulu pakai desktop kan? Yes, pakai laptop. Kemudian ada laptop, pakai laptop. Sekarang ada tablet. Awal-awal tablet mungkin agak masih ribet karena kayak begini nih, ya, tapi sekarang lu lihat tuh. Nyaman tablet, banget. Ada keyboardnya. Ada apa? Stylus. Kalau di Samsung namanya S Pen kali ya. S Pen ya. Anyway nih buat teman-teman yang agak penasaran nih, gue pakai tablet apa? Gue pakai tablet Samsung Galaxy Tab S8 guys. Ini emang udah enak banget sih mas beneran. Jadi ya itu tadi kayak lo bilang. Ada kalau nggak salah sih dia punya ini juga, bahkan bisa di share ke screen yang lebih gede. Jadi lu ngetik di sini ngeliatnya di layar desktop, layar smart TV atau bahkan layar yang lebih besar lah pokoknya atau monitor gitu kan. Nah buat orang-orang yang mobile kayak gua itu sebenarnya kebantu banget dengan adanya si tablet ini sih. Pertama ya kenceng ya kan. Yang kedua Snapdragon 8. Snapdragon. Iya benar Snapdragon 8 Gen 1 ya. 8 Gen 1. Yang pertama kenceng. Yang kedua enteng banget ya kan, lu mau bawa kemanapun gak makan tempat di tas. Nah ini ada keyboardnya segala macam, ada stylusnya. Dan gue tuh kan gue tuh tipe orang yang suka buka WhatsApp web bener-bener dari sini, dari browser gitu. Dan ya sebenarnya bisa banget buka di sini gitu loh, nggak ada masalah. Kalau gue sih, gue juga pakai yang WiFi kemarin yang tipe WiFi tapi ada keyboard Bluetooth juga.
Gue cukup nyaman karena apa? Apa tuh? Ekosistemnya dia kan udah bagus nih. Betul. Bahkan gue bisa nyambungin ke smart TV gue yang satu brand juga ke jam ini juga. Iya. Jadi semuanya bisa terkontrol Bener, dalam bener, satu ini. aduh. Kayaknya lebih enak sih. Jam tanganku belum pakai Samsung nih. Aduh, gimana ya jam tanganku belum pakai Samsung nih. Nantilah. Semoga kedepannya gue bisa pakai Galaxy Watch ya. Jadi biar ekosistem gue tuh masih makin berasa Samsung member banget ya kan. cuma memang kendala tablet menurut gua ya dari sisi ini ya, dari sisi kamera ya. Iya maksud gue memang kayak dari zaman dulu kameranya nggak sebagus kamera handphone gitu loh. Tapi lu udah coba belum yang ini? Udah. Yang ini lumayan loh. Yang ini lumayan. Bahkan gue suka ada auto framing. Iya, yang ini memang lumayan tapi menurut gue masih kurang mengakomodir kebutuhan kamera gue. Oh ya kalau Iya. kalau tablet iya. Iya, kan? Tablet kalau menurut gue kalau tablet itu bagusnya memang buat kebutuhan office di mana lu buat meeting, buat Iya, buat meeting video enak banget. conference gitu kan. Video Tapi conference kalau lu buat foto-foto sih gue juga nggak pakai tablet. Dan agak ribet ya. Gue masih agak aneh kalau tiba-tiba di acara tuh masih ada yang pegang-pegang tablet Iya, buat gede foto. banget. Iya benar gede banget itu. Ini ngapain gede-gede banget. Gede banget. Nggak sekalian laptop gini. tapi guys gue sih berharap banget kalau misalnya Samsung juga kerjasama dengan brand kamera juga buat di tabletnya. Ya nggak sih? Tapi menurut gue juga Kenapa? mungkin karena dia punya sensor sendiri juga kan Samsung kan juga produksi sensor kamera sendiri. Oh iya, ISOCELL itu ya. Ya mungkin karena dia udah punya jadi dia lebih meningkatkan atau mengembangkan punya dia sendiri. Ya sekarang kayak model kayak kalau boleh dibilang kan Apa tuh? yang teknologi zoom 100 kali segala macam itu kan sebenarnya Samsung ya. Samsung yang mulai. Iya benar. Kemudian ada lagi brand lain, Ada. bahkan ada brand yang pakai teknologinya dia juga. Iya benar. Nah, Banyak. Jadi dia memang jualan lebih ke jualan license-nya. ya, tapi kalau gue sih ya gini Ri, Gimana tuh? dia pakai yang produk sendiri, produknya flagship, ya sebenarnya worth it dengan harga sih masih cukup. Oh, iya. Di rata-rata memang lebih mahal dari brand lain sih. Iya. Tapi kan Kalau dia kerja sama brand kamera, makin mahal lagi. iya. Nanti makin mahal lagi nanti lu semua ya pada teriak nih, ngomong Samsung kemahalan nih. Pada teriak gitu lagi. Banyak maunya lu dasar. Maaf gue maksudnya gue yang banyak maunya. Ya netizen mah apaan aja pengen banyak maunya. Iya bener makanya. Tapi giliran ditawarin yang terlalu mahal, aduh emang nggak bisa diturunin segini, ada diskon nggak, ada ini nggak, gitu. Lu lihat aja di komen-komen YouTube. Ya itu maksud gue. Giliran pertama belum ada flagship atau yang mahal ditanya-tanya mana nih yang produk unggulannya. Giliran udah masuk bahkan udah kerjasama dengan ini, diem. Iya itu dia maksud gue di situ maksudnya bisa jadi ini kalau kita balik lagi ke si Xiaomi sama Leica ya maksudnya masih mungkin nggak sih ada kemungkinan kayak gitu loh di mana Xiaomi udah kerjasama dengan Leica terus ternyata Mi fansnya aduh kemahalan gitu. Harapan sih tetap ada lah, Ri. Tetap lah namanya. Kalau gua mendukung sebuah brand ada inovasi baru, itu pasti ada harapan baru kan. Betul. Tinggal nunggu ininya. Tapi kan kebukti kan, bahkan di Huawei saja waktu baru mulai aja kan penjualannya cukup meningkat kan. Oh iya benar. Dan itu ingat Huawei masih ada Google Service loh. Oh iya. Nah, ini Xiaomi juga tetap ada Google Service. Benar, masih belum ke band ya. Kita belum tahu karena kan belum launching nih produknya. Iya. Kita bisa lihat dalam 6 bulan pertama bahkan atau 3 bulan pertama bisa lihat nih nanti Gimana kalau ada responnya. peningkatannya cukup signifikan menurut gue ya ternyata kerjasama model seperti ini cukup menjanjikan. Masalahnya kalau mau dibilang tidak menjanjikan kita prediksi tidak menjanjikan Iya, misalnya nggak menjanjikan. tapi lu lihat brand-brand lain kayak Oppo atau Vivo. Dia ini juga kan kerjasama juga. Semangat juga tuh kerjasama sama Vivo dengan Zeiss atau Oppo dengan Hasselblad. Itu gue nyobain Vivo yang pakai Zeiss ya. Itu bagus banget ternyata. Dan gimbalnya itu benar-benar berasa. Karena kan dia punya gimbal berapa sih namanya teknologi gimbal? dia pakai teknologi gimbal kan. Gimbal ditambah Zeiss, gila keren banget buat video tuh. Itu padahal seri yang tengah ya? Seri atas. Seri atas ya? Seri atas. Yang X ya kalau nggak salah. Lupa gue X70 something lah. Iya. Nah itu yang gue harapin dari handphone Xiaomi ke depannya sih. Semoga bukan cuma mengedepankan fitur fotografinya doang, tapi lebih ke arah fitur videografi gitu. Karena
ya suka nggak suka kayak yang tadi udah kita bahas, gimana di videografi itu di tahun-tahun sekarang tuh lagi naik-naiknya gitu loh, dan bukan tidak mungkin kayak anak-anak mahasiswa atau ya pekerja film-film indie mereka bikin film dari smartphone gitu loh maksudnya. Tapi gini sih, gue tetap ya gue juga dukung lah ya, karena seperti gue bilang gue dukung lah semua inovasi. Tapi kayak sudah menjadi ciri khas Xiaomi kan kalau ngejual barang atau unit. Soalnya gue pernah beberapa ngobrol sama orang Xiaomi sendiri, memang mereka nyari labanya itu tidak terlalu tinggi dari harga ininya. Jadi ya semoga sih harganya tidak mahal-mahal banget. Iya bener. Gitu kan. Jadi Semoga pasar yang digarap juga bisa semakin luas kan. Nah, itu kan mengundang ketertarikan orang lain lagi bahwa kerjasama seperti ini ternyata bagus. Dan akhirnya semakin banyak banyak brand yang kerjasama. Akhirnya kan kalau sudah semakin banyak, harga kan bisa. Teknologi sudah semakin ramai. Iya, teknologi semakin mainstream maka harga akan semakin murah ya. Itu sih harapan gue juga. Iya sih, semoga jadi dengan persaingan seperti ini kan mereka pada jualan kualitas gitu. Ujung-ujungnya kan yang akan mendapatkan manfaat si konsumen juga ya, gitu. Apalagi kan setelah pandemi 2 tahun ini kan beberapa pihak kayak perusahaan akhirnya hybrid juga kan. Ada yang dari rumah, ada yang dari kantor. Nah, yang dari rumah ini kan sebenarnya penting juga nih kalau teknologi kayak kamera kayak supaya bagus gitu kan. Benar, setuju sih. Kamera depan aja kan juga yang awalnya cuma paling 5 megapiksel. Sekarang ada yang 50 megapiksel gila. Yeah. Tapi gini deh, tebak-tebakan ya. Kalau menurut lu kira-kira tebak-tebakannya yang apa nih? Ada berhadiah? Nggak ada hadiahnya. Itu kahut kalau ada hadiahnya. Gini, kalau menurut lu kira-kira Xiaomi seri apa nih yang bakalan pakai Leica? Maksudnya lu udah ada kebayang belum sih? Kayaknya mungkin ya, kemungkinan yang seri 12 kali ya. 12 udahan kemarin tuh. Kan 12 udah launching yang sama BCL kalau nggak salah. Emang ya? Brand ambassador Xiaomi 12 udah. Yang berikutnya apa itu? Ya mungkin 13 or 14 gitu ya. Tapi gitu ya? kalau lu 13 Xiaomi 13 ya. Ya gue juga berpikiran sama sih kayak gitu. Soalnya ada beberapa rumor kan di sempat baca tuh di web di China juga gitu kan, ada leak bahwa Xiaomi sudah mulai menerapkan Leica di smartphone yang flagship terbarunya. Ya tapi kan dia nggak ngasih tahu seri berapa. Iya benar sih. Tapi kan kalau di China itu angka 13 kan angka sial ya. Mungkin jadi 14 kali jangan-jangan. Mungkin atau Xiaomi 14 atau Xiaomi X. Masa gitu. ya 13A. Kayak lift dong. Iya. Nah, buat kalian tech people, penasaran gak kalau menurut kalian tuh handphone Xiaomi seri apa sih yang bakalan dipakai oleh Leica, yang bakal dipasangkan dengan kamera Leica? Nah, silakan coba jawab di kolom komentar. Dan kalau kalian mau tahu jawabannya yang benar, kalian pantengin terus channel The Reviewers ID. Balik bareng sama gua Ari dan juga Mas Desmal. Nanti ada Mas Indra, Mas Arif dan juga Mas Harpit dari Reviewers. Oke, so jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah dan tetap juga waspada ya, walaupun jaga jarak. PPKM udah 1 ya. Walaupun PPKM tingkat level 1, menurut gue sih better pakai masker ya. Betul, masih. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga subscribe di channel YouTube dari Reviewers ID. Gua Ari, Desmal, pamit. See you.